Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali bertemu dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Yang kita fokuskan pada tabung ya, materi tabung. Oke, kita tengok dulu tokoh yang menemukan atau yang pada zaman dahulu sudah menganalisa tentang bangun ruang ini, yaitu Archimedes. Archimedes dikenal sebagai matematikawan yang sangat hebat, berasal dari pulau Sisilia, Yunani. Ia menemukan rumus luas bangun datar dan volume bangun ruang. Sumber Ensiklopedia Matematika 1998. Materi prasyarat sebelum kita mempelajari volume tabung ataupun luas tabung. Nah, di sini kita harus mengerti dulu tentang keliling lingkaran. Kemudian yang kedua kita mengerti tentang luas lingkaran. Dan yang berikutnya adalah teorema Pythagoras. Ya. Juga kita harus paham dulu ya persegi panjang gitu ya, persegi panjang. Oke, kita lihat kalau lingkaran itu kita tahu bahwa keliling lingkaran dengan jari-jari R itu adalah 2pi kali R. Kemudian kalau luasnya atau luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Dan untuk segitiga siku-siku di sini berlaku teorema Pythagoras ya. Ketika sudut siku-sikunya adalah A dan B, ini kita sebut, bukan sudut siku-siku, panjang sisi siku-siku. Panjang sisi siku-sikunya ada 2 ya. Panjang sisi siku-sikunya adalah A dan B. Nah, sisi siku-siku ini cara niteninya adalah yang mengapit sudut siku-siku. Sedangkan sisi yang paling panjang itu ada di depan sudut siku-siku. Kita anggap ini sebagai panjangnya C. Di depan sudut siku-siku ini paling panjang atau disebut sisi hipotenusa. Nah, maka hubungan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga tersebut adalah sisi yang terpanjang kuadrat atau sisi hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya. Jadi ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, setelah kita mengingat materi prasyarat yang akan kita gunakan, kita akan lanjutkan tentang contohnya. Sebenarnya tabung atau bangun ruang sisi lengkung itu ada banyak sekali ya di lingkungan sekitar kita. Itu misalnya tong, kemudian kaleng cat, ada juga kaleng susu. Nah, ini yang bentuk kaleng-kaleng seperti itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang kita sebut sebagai tabung. Namun hari ini kita akan membahas tabung, tapi alangkah baiknya kita juga tahu dulu teman-temannya tabung yang berupa bangun ruang sisi lengkung itu namanya apa. Nah, kita lihat kerucut ya, itu temannya tabung. Bangun ruang sisi lengkung yang ini contohnya adalah topi ulang tahun yang bentuknya kerucut. Kemudian cone es krim atau contong es krim. Kemudian ada caping. Nah, ini semua bangun-bangun yang berbentuk kerucut. Kemudian satu lagi adalah bentuk bola. Contohnya adalah globe. Ya, globe itu bola atau miniatur dari bumi kita itu bentuknya bola. Berarti bumi kita bentuknya juga bola. Kemudian kelereng. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di sekitar kita yang merupakan bangun ruang sisi lengkung. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri contohnya. Kita masuk ke jaring-jaring tabung. Nah, kenapa kita harus belajar jaring-jaring tabung? Supaya kita nanti tahu bagaimana sebuah tabung itu tersusun oleh bagian-bagian yang mana gitu. Kemudian kita akan bisa menentukan luas permukaannya. Ya, kita lihat dulu. Tabung ini mestinya alasnya itu ada berbentuk lingkaran ya. Kemudian alasnya juga sama dengan tutupnya. Maka kita gambar dulu alas dan tutupnya. Ya, kita gambar. Nah, ini adalah alas dan tutup dengan bangun lingkaran, bangun datar berupa lingkaran yang kongruen. Nah, kalau dimitkan tuh sama persis gitu ya. Kemudian di sisi tegaknya yang menghubungkan kedua lingkaran tadi ada yang namanya selimut kerucut. Dan pada selimut kerucut ini kita punya ketinggian dari tabung tersebut sehingga ada isinya gitu, ada kedalamannya gitu ya. Sebuah tabung karena bangun ruang itu mesti punya volume, maka ini ada tinggi yang membuat tabung ini bisa diisi. Nah, lingkaran di sini adalah
alas dan tutup. Ada 2 lingkaran. Kemudian untuk selimutnya itu kalau kita membuka kaleng kaleng susu, ini labelnya itu kan kalau kita potong akan membentuk sebuah persegi panjang. Nah, itulah yang disebut dengan selimut tabung. Nah, ini selimut tabung. Jadi label pada kaleng susu misalnya kalau kita ambil itu labelnya kertas itu ya bentuknya adalah persegi panjang. Di mana panjangnya adalah sebesar keliling lingkaran, berarti 2 PR, kemudian lebarnya adalah T. Jadi kalau kita mencari luas persegi panjang ini bisa kita dapatkan, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2 PR, karena ini panjangnya ini sama dengan, nah kita ulangi coba. Nah ini ya, panjang dari kiri ke kanan ini sama dengan keliling lingkaran yang bawah ini. Oke, itu adalah jaring-jaring tabung. Jadi kalau kita misalnya akan membuat celengan, nah setidaknya kita punya jaring-jaring tabung semacam itu. Ada 2 lingkaran dan ada sebuah persegi panjang. Nah sekarang lanjut dengan menghitung luas permukaan tabung. Tadi kita punya jaring-jaring tabung yang bentuknya adalah 2 lingkaran yang mengapit sebuah persegi panjang seperti ini ya. Maka di sini keliling lingkaran yang bawah itu sebagai panjang persegi panjang. Panjangnya yaitu 2 PR karena sebagai keliling ya. Kemudian lebarnya adalah tinggi tabung atau T. Maka kita dapat ketahui bahwa luas permukaan tabung ini adalah terdiri dari 2 buah luas lingkaran yang sama besar, yang ukurannya sama persis, kemudian ditambah dengan 1 kali luas selimut tabung. Ya, 2 lingkaran ditambah 1 selimut tabung. Jadi dapat kita tuliskan luas permukaan tabung adalah 2 kali luas lingkaran, yaitu tutup dan alasnya, ditambah dengan luas selimut. Ya, ditambah dengan luas selimut. Nah, kemudian 2 luas lingkaran itu berarti kita punya 2 PR kuadrat ditambah luas selimutnya karena bentuknya persegi panjang berarti panjang kali lebar. Sehingga kita punya 2 PR kuadrat ditambah 2 PR ini panjang dikalikan lebarnya ini T. 2 PR kali T. Tuh ya. Jadi luas permukaan tabung adalah 2 PR kuadrat ditambah 2 PR T. Nah, kita masuk ke yang berikutnya adalah volume tabung. Nah, dalam sebuah tabung ini Bu Guru punya contoh, misalnya kalian pernah melihat compact disc ya yang ada di toko-toko misalnya, atau di rumah dulu itu banyak ya kalau lagu-lagu itu ada compact disc-nya atau film itu. Nah, kemudian kita tata dalam bentuk tumpukan seperti ini. Nah, tumpukan compact disc ini akan membentuk bangun yang namanya tabung. Nah, untuk mengetahui volumenya kita berawal dari kenyataan ini, kenyataan tumpukan compact disc ini. Bagaimana caranya? Compact disc tadi, kita akan tentukan bagaimana volume tabung itu kita menggunakan compact disc, di mana compact disc kan berbentuk lingkaran ya. Jadi lingkaran yang ditumpuk itu akan membentuk bangun tabung. Lingkaran yang pertama kita taruh di paling bawah, maka kita tahu lingkaran tersebut mempunyai luas yaitu PR kuadrat. Nah, kalau 1 tumpukannya ya tingginya 1. Kalau tumpukannya 2 berarti tingginya 2. Berarti kalau tumpukan 2 seperti ini, kita sudah membentuk volume yaitu PR kuadrat dikalikan 2. Ini ada 2. Kemudian kalau tumpukannya 3 berarti PR kuadrat kali 3. Kalau tumpukannya 4 berarti PR kuadrat kali 4. Kalau tumpukannya 5, berarti PR kuadrat kali 5. Kalau tumpukannya 6, PR kuadrat kali 6. Kalau tumpukannya 7, PR kuadrat kali 7. Karena tingginya 7. Ya, jadi luasan tadi dikalikan tingginya. Kalau 8, ya 8. Dan seterusnya, andaikan itu tingginya T, ya, kita punya tinggi T ini sebagai tinggi, maka volume tabung dapat kita tentukan dengan mengalihkan luas alas kali tinggi atau luas lingkaran tadi dikalikan tinggi. Luas lingkaran apa? PR kuadrat. Berarti volume tabungnya adalah PR kuadrat kali T.
Nah, di sini ternyata kita sudah menemukan ya bagaimana volume tabung dan bagaimana luas permukaan tabung. Oleh karena itu, pembelajaran kita cukupkan sekian. Jangan lupa untuk menyimak video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.